Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembahasan materi fikih kali ini, mari kita mengenal istilah jinayah. Ada istilah dalam fikih yang disebut dengan jinayah. Para pemirsa, khususnya dari anak-anakku kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Jika dalam hukum positif negara kita mengenal istilah hukum pidana. Maka dalam fikih Islam, istilah tersebut dinamakan dengan jinayah. Jadi itulah maksudnya jinayah. Lantas bagaimana penjelasan lebih lanjut tentang jinayah? Jinayah adalah segala ketentuan hukum yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mukallaf. Jadi, meskipun kita berada di negara yang tidak menggunakan hukum jinayah, tetapi sebagai pelajar muslim tentu wajib mengetahui, sebab jinayah merupakan bagian dari ajaran Islam yang memang wajib untuk kita ketahui, meskipun masih belum bisa diamalkan karena memang masih berada di luar kemampuan kita. Berikut ini adalah orang mukallaf yang terkena hukum jinayah. Dalam kaitannya dengan ini adalah jinayah pembunuhan. Yang pertama, pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau disebut dalam istilah fikih qatlul amdi. Qatlul amdi itu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, lebih-lebih secara terencana. Biasanya kalau sengaja itu terencana. Maka standar hukumnya yang harus diterima berupa hukum qisas. Karena ini sifatnya qisas jiwa, dengan kata lain adalah hukum mati. Adapun pelaksanaannya adalah hakim setelah melalui persidangan terlebih dahulu. Keluarga korban tidak boleh main hakim sendiri. Tetapi jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tidak boleh diqisas. Dan sebagai gantinya, yang bersangkutan harus membayar diat, yakni diat mughaladoh, yaitu diat yang berat. Standarnya diat mughaladoh itu di zaman Nabi adalah 100 ekor unta yang terdiri atas 30 unta hiqqah, yaitu unta betina yang berumur 3 tahun dan sudah masuk tahun keempat. Lalu 30 ekor jada'ah, yaitu unta yang berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Dan 40 ekor khilfah, yaitu unta yang sedang bunting. Dari segi nilai harga ini mahal sendiri. Denda-denda tersebut harus dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar diat atau denda, pembunuh juga harus menunaikan kafaroh, yaitu tebusan. Tebusan yang dimaksud bagi pembunuh adalah memerdekakan seorang budak muslim
Dan jika tidak memungkinkan, yakni puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu yang kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja atau qatlu shibhil amdi. Qatlu shibhil amdi. Pembunuhan seperti sengaja atau setengah sengaja. Misalnya melempar seseorang, maksudnya hanya untuk tujuan menakut-nakuti, tetapi kena beneran hingga meninggal. Para pelaku pembunuhan seperti ini, dia tidak dikisos, tetapi wajib membayar diat, yakni juga diat mughaladah. Diat mughaladah, denda yang berat. Hanya saja dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafaroh atau menebus dengan kafaroh sesuai dengan sabda Nabi berupa memerdekakan seorang budak muslim atau alternatif lain, yakni puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, pelaku pembunuhan tersalah atau qatlul khata'. Qatlul khata'. Misalnya seorang sopir yang menabrak orang hingga meninggal. Tentu ini bukan suatu kesengajaan. Ini bisa dikategorikan qatlul khata', pembunuhan tersalah. Pelaku tidak boleh dikisos, tetapi harus membayar diat. Dalam kaitan dengan ini, diatnya adalah diat mukhafafah, diat ringan. Tapi ringannya ya 100 ekor unta yang terdiri atas 20 ekor unta yang berumur 4 tahun, yang 20 ekor unta lagi berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, lalu 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Dan ini boleh diangsur selama 3 tahun, setiap tahun sepertiganya. Atau sesuai dengan kesepakatan dengan keluarga korban. Nah, ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah standar di zaman Nabi. Tentu saja karena zaman telah banyak mengalami perubahan, khususnya yang menyangkut bentuk kekayaan seseorang, antara kekayaan zaman dahulu dengan kekayaan zaman sekarang, maka aturan mengenai jenis denda yang harus dibayar pun tentu tidak harus unta seperti zaman dahulu. Oleh karena itu, semua kasus tersebut harus disidangkan melewati pengadilan. Sehingga apa dan berapa jenis denda maupun kafarat yang harus dibayarkan, semuanya harus diputuskan oleh hakim. Itulah beberapa jenis pembunuhan dan ketentuan hukum menurut standar yang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga menambah wawasan kita tentang jinayah pembunuhan menurut ajaran Islam. Demikian para pemirsa yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.